Dus Wat gebeurt er dan? Willen ze je binnenhalen? Of wat, ja, ik heb het even niet gecheckt nog. Dat is een understatement. Ja? Er zijn wat gesprekken geweest, ook met de president van de Indonesische voetbal. Je hebt die gesprekken al gehad? Ik heb die gesprekken gehad. Ja, sowieso ook een hele eer, omdat het mijn oma... Nah oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Kali ini ya, saya akan membahas requestan kalian mengenai striker Timnas Indonesia dan persiapan Timnas Indonesia untuk di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Banyak sekali ya semenjak saya sibuk ya di dunia nyata ini, banyak teman-teman semua yang request kepada saya, "Bang, bagaimana updatean striker keturunan? Bagaimana Ole Romeni?" Dan juga banyak sekali ya yang DM ya ataupun di kolom komentar itu membanjiri komentar untuk membuat video ya mengenai striker timnas. Ya menurut saya kita sah-sah saja ya membahas mengenai siapapun pemain keturunan yang ingin menjadi bagian timnas Indonesia, baik itu yang 30%, 50%, 80% atau yang sudah down deal ya atau sudah bisa mencapai kata sepakat. Ya menurut saya sah-sah saja, semuanya bisa berinteraksi ke media sosial mengenai pembahasan hal tersebut. Tetapi kalau dilihat teman-teman ya, saat ini apa yang sudah menjadi harapan kita semua ya kepada striker timnas Indonesia, Sintayong ini sudah tahu ya yang menjadi bagian timnas Indonesia untuk depan itu siapa-siapa saja, dan internal dari pelatih pun dia juga tidak ingin ya membebani timnas ya, skuad timnas dengan beban striker yang dalam tanda kutip ya mungkin dalam hal ini penyelesaian akhirnya kurang dan sebagainya. Yang menurut saya Sintayong akan meminimalisir hal itu. Wajar hingga saat ini ya, di hari ini tanggal 16 Agustus ya, pelatih striker timnas Indonesia itu sudah keliling ya ke beberapa klub untuk mencari striker yang sangat bagus. Dan hal ini pun saat ini sudah saya baca juga di website Persib Bandung ya. Ini ada satu striker yang sudah resmi dipanggil, yakni Dimas Derajat. Ya, Dimas Derajat menurut saya sudah tidak asing lagi. Dirinya dipanggil oleh pelatih striker Ki Hun Yong di kualifikasi ronde ketiga ini. Dan ini akan membuat kita juga merasa penasaran bagaimana dan juga taktik apa yang akan dilakukan oleh pelatih Ki Hun Yong ini. Nah, oke, kita akan langsung saja membahas tuntas mengenai striker kita ya. Jangan lupa untuk bangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Alasan Sintayong untuk mendatangkan pelatih striker ini menurut saya sangat tepat dan sangat logis sekali. Karena saat ini PSSI ya sedang mengincar beberapa striker dan itu perjalanan negosiasinya masih alot sekali. Sehingga tidak ada waktu lagi bagi PSSI untuk mempersiapkan tim ya. Apalagi di bulan September ya, dengan malas-malasan. Dengan adanya pelatih Ki Hun Yong ini ya, menurut saya ini bukan pelatih sembarangan. Nah, di datanya saja teman-teman, kalau kalian lihat di data Transfermarkt ataupun statistik lainnya, dia pernah menjadi pelatih kepala Suwon Bluewings ya, kemudian juga menjadi asisten pelatih interim ya, kemudian asisten pelatih 1 ya di 2023-2024. Kemudian juga dia pernah membela Ansan College ya, kemudian juga pernah membela Ulsan Hyundai, kemudian di tahun 2007 Jeonbuk Hyundai, dan dia pun juga sudah menghabiskan caps juga bersama timnas Korea. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya dirinya ini bukan pelatih ya ataupun mantan pemain yang sembarangan. Artinya Korea saja ya pernah mengandalkan ini teman-teman ya, pemain atau pelatih Ki Hun Yong ini ya. Artinya semoga saja pengalamannya ini bisa dikeluarkan ke timnas Indonesia. Saat ini kita sudah ada sosok Dimas Derajat yang saya cek di website Persib Bandung itu sudah dipanggil untuk di bulan September nanti. Kemudian saya sangat yakin sekali sosok Rafael Strijk, kemudian Ragnar Oratmangun, ya kemudian juga beberapa pemain lain yang berposisi di lini depan seperti Bintang Sulaiman, ya mungkin Egy Maulana Fikri atau bahkan sosok Stefano Lillipali. Ya menurut saya ini akan bisa dipanggil kembali. Ya karena memang kita membutuhkan
striker yang sangat tajam. Dan mengapa ya mungkin Persib Bandung dalam hal ini mengumumkan terlebih dahulu ya para striker yang memang dipanggil timnas Indonesia seperti sosok Dimas Derajat, karena memang menurut saya di sini mungkin ada ya terapi khusus lah bisa dibilang, atau latihan khusus yang mungkin dirinya ya seperti Dimas Derajat ini, kemudian Strike, kemudian Ragnar Oratmangun dan lain sebagainya akan lebih dulu latihan dibanding pemain lain. Karena Sintayong ini ya saat ini menyadari bahwa kekurangan di timnas Indonesia adalah di lini depan ya. Terbukti sekali kalian bisa melihat ketika melawan Filipina ya, bagaimana gol timnas Indonesia, gol pertama ya itu dicetak oleh Tom Haye, itu pun di luar kotak penalti. Kemudian juga gol kedua yang dicetak oleh Rizky Ridho, itu pun hasil dari bola mati. Artinya, di sini pun kita sudah melihat kelemahan timnas Indonesia dari finishing touch ini kurang. Nah, finishing touch ini yang sangat harus dibenahi oleh Sintayong. Bukan hanya itu ya, dari ball possession ya di lini tengah pun kita sudah bisa menguasai, tetapi ketika sudah masuk ke jantung pertahanan lawan, itu kita sangat susah sekali untuk bisa mendapatkan ruang dan mencetak gol. Nah, ini yang menjadi permasalahan dari timnas Indonesia. Maka dari itu ya, dengan persiapan yang menurut saya ini sudah bagus, dan persiapan yang sangat bagus menurut saya ini juga akan efektif jika memang dilakukan. Yang jelas seperti ini, semoga saja di pertandingan ya saat melawan Australia dan juga Arab Saudi di tanggal 5 ini, striker-striker kita akan semakin matang. Ini membuktikan bahwa sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pelatih ya dengan memainkan formasi 3-4-3 ataupun 4-2-3-1 ataupun bahkan 4-4-2 pun ini akan berjalan efektif. Karena saat ini Sintayong ya bersama timnas Indonesia itu hanya bisa menjalankan beberapa strategi inti saja. Seperti 3-4-3. Karena memang permainan timnas Indonesia tidak bisa semeyakinkan ketika ya memang sudah ada di penyelesaian akhir. Tetapi ketika menyisir di sisi kiri ataupun sisi kanan ya, mungkin bola dari J.I. Just diumpan ke Ridho, Ridho mungkin diumpan ke Asnawi, Asnawi diumpan ya ke Witan Sulaiman ataupun Rafael Strike, itu lebih hidup ketimbang ya umpan itu langsung diarahkan ke tengah ya, dalam hal ini ke striker murni ya, itu sangat susah sekali. Tetapi kalau memang diumpan di sisi kiri, kemudian diumpan ke sisi kanan, kemudian di crossing atau bola silang ya, atau bola sprint ya, itu baru bisa jadi. Tetapi ketika striker menguasai bola, kemudian mencetak gol, atau 1-2 penguasaan, kemudian shot on target, itu sangat jarang sekali. Maka dari itu, dengan adanya pelatih baru ini, dan dipanggilnya sosok Dimas Derajat dan juga striker lain yang sudah diumumkan paling lama atau paling baru ini dalam waktu terdekat ini menurut saya menjadi gebrakan dan juga strategi baru bahwa Sintayong ya akan mengembleng striker terlebih dahulu untuk kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga di bulan 9 nanti. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia akan mampu untuk bisa menangkan laga 2 leg ya saat melawan Arab Saudi dan juga Australia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.